Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki? Apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya? Keterampilan apa yang akan kita butuhkan? Kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri.
Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan, membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Tentu saja ini adalah perkiraan kasar dan ada banyak asumsi serta ketidakpastian yang berbeda. Tapi bahkan angka ini sudah sangat berguna. Sekarang ilmuwan tahu berapa jumlah minimum manusia untuk bisa berkoloni di planet lain, dan mengkolonisasi planet lain adalah masalah yang sangat kompleks. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Sangat nggak mungkin kita akan terbang ke Mars dalam waktu dekat. Tugas ini mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi sampai kita bisa mulai menaklukkan planet-planet lain. Mengkolonisasi planet lain seperti petualangan kosmik yang paling hebat. Ini adalah tantangan yang telah menarik imajinasi manusia selama berabad-abad dan merupakan sesuatu yang selalu kita impikan untuk dilakukan. Salah satu kandidat paling populer untuk peran ini adalah Mars. Dan hal ini nggak mengherankan, Mars adalah planet berbatu yang mirip dengan bumi dalam banyak hal dan bahkan memiliki bukti ada air di permukaannya. Hal ini menjadikannya kandidat utama untuk kolonisasi manusia. Banyak ilmuwan dan insinyur sedang menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan membangun permukiman permanen di sana. Tapi bagaimana dengan kandidat lainnya?
Ada banyak planet dan bulan di tata surya kita, jadi kenapa nggak berkoloni di tempat lain? Misalnya, Ceres. Ceres adalah harta karun kosmik yang paling utama. Ceres adalah planet katai, bukan planet yang utuh seperti Pluto. Ceres terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet katai ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan ukurannya sangat kecil. Ukuran keseluruhan planet ini hampir sama dengan ukuran negara bagian Texas. Jadi kenapa memilihnya? Karena Ceres bisa jadi merupakan sumber yang kaya akan sumber daya yang berharga. Permukaan Ceres ditutupi kawah dan fitur geologi lainnya, dan para ilmuwan meyakini kalau di bawah permukaannya terdapat lapisan es yang tebal. Artinya, jauh di bawah tanah, Ceres mungkin memiliki lautan air cair. Kalau hal ini benar, Ceres bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk misi antariksa di masa depan. Ceres berpotensi menjadi sumber air untuk eksplorasi manusia di tata surya. Jadi, bisakah kita mengkolonisasi Ceres? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak ilmuwan dan penggemar antariksa yang sudah mengusulkan ide ini. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan untuk membangun koloni di bulan, Merkurius, dan satelit-satelit Jupiter dan Saturnus. Jangan khawatir, itu nggak sulit kok. Kita hanya perlu mencari cara untuk beradaptasi dengan atmosfer yang sangat tipis, suhu yang ekstrim, tekanan, dan hal-hal buruk lainnya. Tapi, yuk tetap berharap pada akhirnya semua bermuara pada sumber daya. Kita membutuhkan air, mineral, silika, dan bahan mentah lainnya. Semua ini akan membantu kita menciptakan koloni yang mandiri. Dan untungnya Ceres memiliki semua itu, jadi pertama-tama kita bisa membuat tempat tinggal di dalam kawah Ceres, kita bisa membangun kubah di sana yang akan melindungi kita dari berbagai hal berbahaya seperti radiasi. Kita juga bisa menambang regoliths di sabuk asteroid. Regolith adalah tanah sisa yang muncul akibat pelapukan kosmik pada batuan. Pada dasarnya, regolith mirip dengan lapisan permukaan tanah di bulan. Mengapa kita membutuhkannya? Ya karena kita bisa menggunakannya untuk mencetak lapisan dasar lidi di sebelah es sehingga pangkalan kita akan berada di dekat air. Lapisan dasar ini kemudian bisa kita gunakan untuk mencetak struktur lain seperti rumah. Kita juga bisa mengumpulkan es dan molekul organik untuk membuat air, dan dengan menggabungkan air dengan regolith, kita akan mendapatkan tanah yang bisa digunakan untuk menanam tanaman dan makanan. Bagus! Ada juga pilihan lain nih, koloni bisa dibuat di bawah tanah, artinya tepat di sebelah kerak es planet ini. Nah, kalau di masa depan kita menjadi ilmuwan super keren, kita bisa mencoba mempercepat rotasi Ceres. Kedengarannya gila, tapi akan sangat bermanfaat. Itu akan membantu kita menciptakan gravitasi buatan di dalam koloni bawah tanah. Dan ngomong-ngomong soal gravitasi, semua hal tersebut mungkin terdengar keren, tapi mari kita bahas kesulitan yang ada di depan kita saat melakukan kolonisasi. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus mengatasi sejumlah tantangan. Pertama-tama, kita perlu mengembangkan teknologi yang bisa membantu kita mencapai Ceres. Kita butuh pesawat yang bisa terbang jauh ke angkasa luar. Untuk itu, pertama-tama, kita harus menciptakan semacam traksi nuklir termal atau nuklir listrik. Dan mungkin jenis bahan bakar yang lebih canggih. Kemudian kita juga membutuhkan teknologi untuk membantu kita mempertahankan kehidupan di dunia yang kecil dan berbatu ini, yaitu alat untuk mengekstrak dan menggunakan sumber daya lokal. Selain itu, karena nggak ada atmosfer di Ceres, kita harus mengenakan pakaian antariksa dan tinggal di habitat bertekanan. Dan ini baru permulaan loh, hidup di planet itu sendiri juga bukan tugas yang mudah. Sebagai contoh, bagaimana dengan temperatur yang ekstrim, atau radiasi, atau gravitasi yang sangat lemah? Yang terakhir ini jelas merupakan salah satu masalah terbesar. Gravitasi Ceres hanya 3% dari gravitasi bumi. Kamu tentu nggak ingin secara nggak sengaja terlempar keluar angkasa saat bermain sepak bola kan? Tapi, fakta lompatan apapun bisa membuatmu berada dalam perjalanan yang tak berujung bukanlah satu-satunya masalah.
Bahkan kalau kamu tetap berada di permukaan planet ini, kamu akan mengalami gejala dan masalah yang sama dengan para astronot yang berada di stasiun luar angkasa internasional. Misalnya, kehilangan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan penglihatan, dan masalah dengan sistem kardiovaskular. Wow, siapa sangka ya gravitasi begitu penting? Jadi kalau ingin bertahan hidup di Ceres, kita butuh banyak dokter atau semacam gravitasi buatan. Dan jangan tanya bagaimana gravitasi yang rendah akan memperlambat produksi dan pekerjaan. Tentu saja, kita nggak bisa apa-apa tanpa membahas uang. Mengkolonisasi Ceres akan memakan biaya yang besar, terutama dengan mempertimbangkan semua hal yang tadi kusebutkan. Namun terlepas dari semua itu, Ceres tetap menjadi salah satu kandidat terbaik untuk dikolonisasi. Sebagai contoh, Ceres mengandung banyak metana dan amonia, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar yang diproduksi atau gas nitrogen. Atau kamu bisa menambangnya di sana untuk mengkolonisasi Mars dan Venus. Gravitasi rendah pun memiliki kelebihan, berkat itu akan sangat mudah untuk meluncurkan wahana antariksa dari Ceres. Bahan bakar yang terbuang akan jauh lebih sedikit, yang artinya transportasi dari Ceres ke planet lain akan jauh lebih murah dan efisien. Jadi meskipun Ceres nggak menjadi tempat tinggal permanen kita, Ceres bisa menjadi pusat transportasi yang baik. Semacam bandara antariksa gitu. Kita bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk menambang berbagai macam benda yang berguna dari sabuk asteroid. Kemudian kita bisa mengangkut semua sumber daya ini kembali ke Mars atau ke Bumi. Ceres juga bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan lebih jauh ke luar tata surya. Kedengarannya keren dan sangat fiksi ilmiah kan? Tapi tampaknya, upaya untuk membuat pangkalan permanen di sabuk asteroid masih harus menunggu. Mengkolonisasi planet lain merupakan tugas yang sulit dan kompleks, butuh kerjasama dan keahlian dari berbagai pihak, serta melibatkan pengembangan teknologi baru dan mengatasi berbagai tantangan. Sebelum kita pergi ke Ceres, kita harus membangun infrastruktur di bulan, Mars, dan di tempat lainnya. Kalau enggak, upaya kolonisasi di sana akan sangat mahal dan kemungkinan besar akan gagal sebelum misi masa depan bisa mencapainya. Tapi semakin banyak koloni yang kita ciptakan, semakin besar kemungkinannya, cepat atau lambat, kita akan membangun koloni lain di Ceres. Hal ini nggak hanya akan membuka sabuk asteroid untuk eksploitasi ekonomi, tapi juga menjadi batu loncatan menuju tata surya bagian luar. Pada gilirannya, hal ini akan mengarah pada kolonisasi bulan-bulan di Jupiter dan planet-planet lainnya. Dengan kata lain, manfaat dari kolonisasi Ceres bisa sangat besar, nggak hanya memungkinkan kita untuk menjelajahi dan memahami dunia yang menakjubkan ini, tapi juga bisa memberi kita sumber daya berharga yang bisa membantu kita untuk menjelajahi dan menetap di tata surya. Kehidupan di Ceres mungkin akan menantang, tapi juga mengasihkan, karena manusia akan membuat rumah baru untuk diri mereka sendiri dan menjelajahi misteri alam semesta. Bayangin semua restoran dan toko bertema planet baru yang bisa kita miliki. Selamat datang di Ceres Mart, di mana semuanya luar biasa. Jadi kalau kamu penggemar perburuan harta karun kosmik, Ceres jelas merupakan destinasi yang kaya dan bermanfaat. Pastikan kamu membawa pemberat di kakimu supaya kamu nggak terbang kemana-mana ya. NASA dan China masing-masing berencana untuk mengirim manusia ke Mars. Kedua badan antariksa ini memiliki rencana sementara untuk meluncurkan misi berawak pertama pada tahun 2033, tepat ketika Mars dan Bumi sedang giat-giatnya saling sapa. Dan bukan hanya itu, misi-misi lainnya mungkin akan dilakukan pada tahun 2035, 2037, dan seterusnya. Tujuan utamanya adalah membangun habitat Mars untuk eksplorasi dan penelitian di masa depan. Jadi, bagaimana mereka akan melakukannya? Mari kita cari tahu. Bepergian ke Mars tidak semudah naik roket. Jarak antara planet-planet kita bisa berubah banyak seiring waktu, mulai dari sekitar 57 juta kilometer hingga 400 juta kilometer.
Dan bahkan dengan teknologi terbaik kita, dibutuhkan waktu 6-9 bulan untuk sampai ke planet merah. Jadi, perjalanan pulang pergi ke Mars bisa berarti menghabiskan waktu 3 tahun jauhnya dari bumi, belum lagi harus berhadapan dengan radiasi ekstra dan melayang-layang dalam gravitasi mikro. Namun, Jet Propulsion Laboratory NASA punya kabar gembira. Para ilmuwan telah bekerja tanpa lelah untuk merancang misi dengan arsitektur minimal ke Mars. Mereka berpikir bahwa tahun 2033 adalah tahun yang tepat untuk mewujudkannya. Begini, setiap 15 tahun, planet-planet berbatu, Venus, Bumi, dan Mars berada pada posisi yang tepat untuk menciptakan titik kosmik yang pas. Misi ini akan memanfaatkan kesempatan langka ini dan melakukan manuver bantuan gravitasi dengan bantuan Venus. Jadi, kayak dapat dorongan dari ketapel planet gitu. Kita akan mempercepat laju wahana antariksa kita dan mengurangi kebutuhan untuk membuat tenaga pendorong sendiri. Laporan ini juga membahas tentang beberapa ide yang sangat keren, seperti menggunakan tenaga nuklir untuk mesin pesawat ruang angkasa dan menggunakan sumber daya Mars untuk membuat sesuatu. Teknologi-teknologi ini bisa membuat perjalanan ke luar angkasa lebih cepat, melindungi astronot dari radiasi, dan mempermudah kehidupan di luar angkasa. Bahkan, teknologi-teknologi ini bisa memungkinkan kita untuk membuat sumber daya dan bahan bakar di Mars. Jadi, beginilah rencananya. Pertama, kita akan meluncurkan wahana antariksa menuju Mars. Wahana ini akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari di orbit tinggi, menjelajahi dan mengumpulkan data yang berharga. Kemudian, wahana ini akan kembali ke bumi dan mampir ke Venus untuk melakukan kunjungan singkat. Jadi, seluruh petualangan ini akan berlangsung sekitar 570 hari atau hanya 1,6 tahun. Dan petualangan yang lebih singkat berarti lebih sedikit paparan radiasi. Perlu diingat, misi ini akan berfokus pada mengorbit Mars dan bukan mendarat di permukaannya. Ini hanyalah batu loncatan yang membuka jalan untuk misi pendaratan di masa depan. Sama seperti misi Apollo 8 yang mengorbit bulan sebelum pendaratan bersejarah Apollo 11. Pendaratan di Mars pada tahun 2033 mungkin terlalu ambisius karena keterbatasan dana, tapi siapa yang tahu? Kalau semuanya berjalan lancar, itu mungkin bisa menjadi kenyataan. Nah, bagian yang paling kerennya, kita tidak membutuhkan teknologi atau kendaraan baru yang mewah untuk melakukan semua ini. Kita akan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang sudah diproduksi atau sedang dipelajari untuk program bulan Artemis. Mari kita uraikan wahana misi Mars kita, yakni teka-teki besar yang terdiri dari banyak bagian. Dan coba tebak, wahana ini dibuat oleh komunitas penggemar ruang angkasa pada tahun 2017. Benar, bukan para ilmuwan yang membuatnya pertama kali. Tapi sekarang, ini bukan hanya ide yang fantastis lagi. Sebagian besar dari benda-benda ini sudah menjadi kenyataan, dibuat atau direncanakan oleh NASA. Jadi, mari kita lihat konsep ini. Pertama, kita memiliki pesawat ruang angkasa Orion. Ini adalah pesawat luar angkasa yang akan membawa para kru ke orbit di sekitar bumi dan membawa mereka kembali pulang dengan selamat. Ini seperti taksi luar angkasa yang super mewah. Dan mungkin ini adalah taksi paling kuat yang pernah ada. Taksi ini dikombinasikan dengan 3 tahap pendorong yang kuat. Dan kita juga menggunakan bahan bakar khusus yang tidak perlu suhu sangat dingin seperti di film-film. Selanjutnya ada tahap keberangkatan ke bumi. Ini adalah bagian penting dari misi kita ini. Tahap ini membantu kita membuat dorongan kuat yang akan mengirim kita menuju Mars. Lalu ada habitat transit Mars. Disinilah para kru akan tinggal dan bercengkrama selama perjalanan mereka ke Mars. Seperti rumah antariksa yang ramah dengan semua hal yang mereka butuhkan untuk merasa nyaman. Dan terakhir, tahap penyisipan orbit Mars. Saat kita mencapai Mars, benda luar biasa ini akan membantu kita melambat dan memasuki orbitnya dengan mulus. Ini adalah ahli manuver kita. Bahkan, habitat transit Mars sedang dikembangkan dan mungkin akan diuji coba dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, kita sudah berada di jalur yang tepat untuk menyiapkan semuanya untuk misi Mars yang luar biasa di tahun 2033. Dengan kata lain, kita bekerja dengan apa yang kita miliki dan akan mewujudkannya.
Sekarang, mari kita bahas jadwal rencana tersebut. Pertengahan 2028, aksi dimulai. Pertama, kita harus melakukan beberapa uji coba penerbangan. Kita akan mengirim 2 tahap sebelumnya untuk memastikan kita bisa kembali ke bumi dengan selamat. Kedua wahana ini akan bergabung bersama, seperti 2 pesawat ruang angkasa yang menjadi sahabat. Keduanya akan mengorbit planet merah dan kemudian kembali ke bumi. Untuk melakukan semua itu, kita akan menggunakan roket yang kuat dan 13 peluncuran komersial. Ini akan menjadi pesta ruang angkasa yang sangat besar. Akhir 2032. Setelah semua itu, kita meluncurkan wahana misi Mars yang telah dirakit sepenuhnya ke orbit tinggi bumi. Sejauh ini adalah kendaraan kosong yang menunggu para astronot. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka kendaraan ini akan siap untuk pemeriksaan akhir. Maret 2033. Saatnya kru pemberani kita dan wahana antariksa Orion bergabung dalam pesta ini. Kita luncurkan mereka, lalu mereka merapat ke wahana misi Mars di orbit bumi. Mereka akan memastikan semuanya sudah siap sebelum kita berangkat ke Mars. Fleksibilitas itu penting, jadi kita bisa menyesuaikan rencana kita jika diperlukan. April 2033, semua orang siap untuk berpetualang. Mesin yang kuat dinyalakan, dorongan besar yang mengirim kita menuju Mars. Awak akan melakukan perjalanan selama sekitar 200 hari. November 2033, akhirnya para kru mencapai planet merah. Setelah berada di orbit Mars, mereka akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari untuk menjelajah dan melakukan hal-hal luar angkasa yang mengagumkan. Mars akan menjadi taman bermain kita. Ketika tiba waktunya untuk kembali pulang, mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada wahana yang telah membantu mereka mencapai orbit Mars. Kemudian, kendaraan mereka akan bertemu dengan 2 wahana yang kita kirimkan sebelumnya. Ingat kan? Dan setelah itu dibutuhkan waktu sekitar 340 hari bagi para kru untuk kembali ke bumi. Disinilah kita akan menggunakan gravitasi Venus untuk meluncur mengelilingi matahari. Untuk menjaga peralatan dan kru pada suhu yang tepat, kita akan memiliki perisai matahari yang akan melindungi dari panas matahari, karena kita akan berada sangat dekat dengannya. Pada akhirnya, Orion akan masuk kembali ke atmosfer bumi dan jatuh ke air. Sungguh akhir yang heroik. Dan ini baru permulaan. Tim kita yang luar biasa punya rencana lain untuk para petualang paling berani di luar sana. Namanya misi jangka panjang kelas konjungsi. Misi ini diluncurkan pada bulan April 2033 dan berlangsung lama, 950 hari. Itu lebih dari 2,5 tahun dengan 550 hari dihabiskan di orbit Mars. Misi ini membutuhkan lebih sedikit peluncuran dari bumi, tapi memiliki beberapa tantangan yang berbeda, seperti menghabiskan lebih banyak waktu dalam gravitasi mikro dan menghadapi peningkatan radiasi. Jadi, kita akan membutuhkan pahlawan luar angkasa yang sesungguhnya untuk yang satu ini. Namun, tentu saja, ada beberapa rintangan besar yang harus diatasi sebelum kita bisa mewujudkannya. Para ahli mencermati program perjalanan ke Mars NASA dan menemukan bahwa rencana tersebut membutuhkan beberapa perubahan serius. Ada beberapa area yang berisiko tinggi, seperti sistem pendukung kehidupan untuk misi yang panjang, menggunakan tenaga surya untuk tenaga pendorong, membuat oksigen di Mars, dan sebagainya. Para ahli juga khawatir tentang jadwal pendanaan dan banyak hal lainnya. Jadi menurut mereka, berpegang pada tenggat waktu 2033 mungkin mustahil dilakukan dengan rencana dan anggaran yang ada saat ini. Bahkan menargetkan tahun 2035 pun memiliki risiko yang signifikan dan kemungkinan penundaan. Tapi, penjelajahan ruang angkasa tidak pernah mudah, bukan? Dengan tekad yang realistis, segala sesuatu mungkin terjadi. Kemungkinan besar, ide untuk mengirim manusia ke Mars akan terwujud sebelum tahun 2040. NASA sedang berusaha menyelesaikan rencana dan detail untuk mewujudkannya. Jadi meskipun kita masih memiliki beberapa kendala yang harus dipecahkan sebelum bisa mewujudkannya, mimpi untuk mengirim manusia ke Mars tetaplah menarik. Ini adalah petualangan mendebarkan yang penuh dengan tantangan, penemuan, dan semangat eksplorasi manusia. Jadi, mari kita tunjukkan pada alam semesta apa yang kita punya. Yang jelas bagian besarnya karbon.
Ratusan kapal luar angkasa lepas landas dari permukaan bumi untuk menuju Mars. Maju cepat 7 bulan dan armada kapal ini sudah di dekat planet merah. Tak lama, semua akan mendarat dan ribuan orang akan menjadi warga Mars. Mungkin mereka tak akan kembali ke planet asal mereka karena segala aspek penunjang kehidupan yang nyaman ada di sini. Butuh waktu dan banyak ekspedisi untuk menciptakan koloni yang dapat hidup mandiri di Mars. Beginilah caranya. Langkah demi langkah, manusia berencana membangun kota utuh di sana dengan pabrik, rumah sakit, gedung, apartemen, bahkan tempat rekreasi dan restoran. Pertama, kita perlu memilih waktu peluncuran roket. Jendela peluncuran terbuka setiap 780 hari sekali. Saat itulah jarak antara bumi dan Mars paling pendek. Saat itu, perjalanan akan butuh waktu sekitar 6-7 bulan. Mari pindah ke landasan peluncuran. Di sini, kita bisa melihat kapal antariksa yang terhubung ke roket pendorong. Nyalakan! Pendorong mengirim kapal antariksa ini ke udara, kemudian lepas landas dan mendarat kembali di bumi. Di saat yang sama, mesin kapal antariksa mulai menyala dan masuk ke orbit parkir bumi. Agar bisa sampai di sini, kapal ini telah memakai hampir semua bahan bakarnya dan sekarang perlu mengisi ulang. Untuk mengisi ulang, kita memakai pendorong lagi. Mesin derek besar menaruh kapal antariksa lain di pendorong. Ada tangki bahan bakar besar di dalam kapal. Pendorong ini diluncurkan dari bumi dan membawa pengisi ulang bahan bakar ke orbit. Pengisi ini bertemu kapal antariksa tadi dan mengisi bahan bakarnya. Perjalanan luar angkasa ini mungkin butuh 5 pengisian ulang bahan bakar seperti ini. Dan untuk misi pertama membangun koloni di Mars, kita butuh 5 kapal antariksa. Jadi, akan ada 25 peluncuran dari bumi. Jika satu pendorong memakan biaya 3,2 triliun rupiah, lalu pengisi bahan bakar 1,8 triliun dan kapalnya sendiri sekitar 2,8 triliun, total biaya misi ini lumayan tinggi. Jadi, mari meluncur. Kita percepat timelinenya dan 5 kapal pertama sudah turun ke permukaan Mars. Kapal-kapal ini belum membawa manusia pertama, melainkan hanya muatan seperti persediaan makanan dan air, oksigen untuk bernapas, dan perlengkapan medis. Ada juga modul penunjang hidup, sistem pengelolaan limbah, dan banyak panel surya penghasil listrik pertama di Mars. Sebelum mendarat, salah satu kapal meluncurkan sistem satelit ke orbit. Satelit ini akan menyediakan jaringan komunikasi di planet merah. Jadi, robot memulai pekerjaan mereka di Mars. Pertama, beberapa wahana penjelajah berbaris dan membuka panel surya. Total area yang dicakup setara dengan luas 7 lapangan sepak bola. Efisiensi panel surya di Mars tidak sebaik di bumi. Badai pasir yang sering muncul menutupi permukaan panel dengan pasir. Tapi di saat yang sama, angin kencang dari planet merah juga membantu menyapu pasir ini. Wahana penjelajah lain yang dilengkapi dengan bor kuat mulai mencari air di tanah Mars. Saat air ketemu, kita akan mulai memproduksi bahan bakar. Karbon dioksida yang ada di atmosfer akan kita campur dengan air yang ditambang pada suhu tinggi dan di bawah tekanan tinggi. Ini akan menghasilkan metana untuk roket dan oksigen untuk bernapas. Sejak Februari 2021, wahana penjelajah Mars Perseverance telah menguji teknologi ekstraksi oksigen. Wahana ini membawa sebuah kotak. Ini adalah eksperimen Mars Oxygen ISRU yang juga dikenal sebagai MOXIE. Kotak ini menarik udara Mars, lalu di bawah tekanan tinggi mengambil 1 atom oksigen dari karbon dioksida. Alat ini yang hanya seukuran kotak sepatu bisa memberikan oksigen yang cukup bagi 1 orang astronaut. Namun jika kamu merakit mekanisme yang sama, tapi seukuran pabrik besar, oksigen yang diproduksi akan cukup untuk seluruh koloni dan melepaskan sisanya ke atmosfer Mars. Kelompok wahana penjelajah lain bertugas mengubah permukaan Mars menjadi zona pendaratan untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dalam menduduki planet merah. Saat ini, populasi robot Mars telah mengerjakan tugas-tugas ini selama 2 tahun 2 bulan. Dan orang-orang di bumi tengah menunggu jendela penerbangan baru. Kali ini bukan 5, melainkan 12 kapal antariksa datang ke Mars. 10 diantaranya adalah kapal kargo yang membawa bahan konstruksi, bahan bakar, dan perlengkapan lain. Juga banyak peralatan ilmiah dan printer 3D. 2 kapal lain membawa astronot antar planet pertama. Pintu kapal terbuka dan 30 pahlawan menginjakan kaki di permukaan Mars untuk kali pertama dalam sejarah.
Mereka adalah ilmuwan, ahli teknik, dan dokter. Mereka telah menjalani seleksi ketat dan pelatihan panjang untuk menjadi manusia pertama yang menaklukkan planet lain. Mereka pun tidak membawa tiket pulang, mereka harus tinggal di Mars selama 2 tahun. Para astronaut hidup di dalam kapal antariksa mereka dan mencoba membiasakan diri dengan kondisi yang tidak biasa di Mars. Suhu di sini sekitar minus 80 derajat Fahrenheit atau minus 62 derajat Celcius. Selain itu, gravitasi di Mars 2,5 kali lebih lemah dibanding Bumi. Artinya, kita bisa melompat 2 kali lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat di sini. Tapi otot-otot tubuh manusia sulit beradaptasi dengan perbedaan ini. Jadi para astronot tidak bisa terus-menerus bekerja. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membongkar kapal kargo dan membuat sistem penopang kehidupan. Beberapa bereksperimen dengan mengubah tanah Mars menjadi bahan untuk printer 3D. Yang lain menyiapkan rumah kaca dan mengolah tanah untuk bercocok tanam. Sistem daur ulang limbah manusia yang dibawa para robot ke sini digunakan untuk membuat pupuk tanaman. 2 tahun dan 2 bulan berikutnya telah berlalu, kita telah melihat peluncuran kapal antariksa. Bukan dari Bumi, melainkan dari Mars. 30 astronot pertama telah menyelesaikan misi mereka dan sedang dalam perjalanan pulang. Kapal antariksa lebih mudah lepas landas dari Mars karena gaya gravitasinya yang lemah. Di saat yang sama, kapal-kapal lain diluncurkan dari Bumi. Kapal ini akan membawa hampir 100 penduduk baru dan bahkan lebih banyak kargo ke Mars. Saat armada ini tiba di planet merah, para astronautnya dapat merasakan makanan pertama yang ditanam di Mars. Printer 3D mulai membangun rumah di Mars. Semuanya mencetak cangkang luar dari tanah Mars dan limbah tanaman. Cangkang ini akan melindungi tempat tinggal kita dari radiasi surya dan angin kencang. Di dalam cangkang, manusia akan membangun rumah permanen. Rumah ini dapat diisi udara dan dilengkapi modul yang dibawa langsung dari kapal antariksa. Rumah-rumah ini punya ruang hiburan, ruang penelitian, dan pusat komunikasi. Pembangunan berlangsung selama 2 tahun lagi hingga jendela penerbangan berikutnya terbuka lagi. Beberapa astronot meninggalkan Mars, tapi makin banyak orang datang dengan misi baru. Mereka tidak lagi tinggal di kapal antariksa, ada rumah bawah tanah yang nyaman dan tempat bernaung dari hasil cetak 3D. Sebagian besar makanan sudah diproduksi di Mars, generasi robot baru membantu para petani. Robot lain membantu membangun lebih banyak rumah untuk mengakomodasi populasi manusia yang terus bertambah. 2 tahun lagi telah berlalu, berbagai lembaga antariksa telah meluncurkan misi mereka ke Mars. Ada lebih banyak manusia, lebih banyak peralatan ilmiah, dan bahkan akuarium berisi ikan. Pada tahun 2035, Mars dan Bumi mencapai rekor jarak terpendek. Jadi, manusia mengirim armada besar dengan berisi astronaut dan bahan konstruksi. Saat ini, koloni manusia terlihat seperti kota kecil dengan banyak kubah yang saling tersambung. Penduduknya sudah mulai membangun jaringan terowongan bawah tanah untuk pindah dari rumah ke rumah, laboratorium, dan pabrik. Mereka juga telah membangun rumah sakit pertama. 2 tahun kemudian, populasi Mars mencapai tonggak 1.500 jiwa. Hampir semua orang ini akan menjadi penduduk tetap Mars. 4 tahun dan 2 jendela peluncuran kemudian, restoran pertama membuka pintunya. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dimulai. Setelah selesai, warga Mars tidak butuh lagi pasukan konstan dari Bumi. Dari atas, koloni ini terlihat layaknya kota kecil. Ada area pertanian, tempat menanam makanan, area hiburan, dan distrik pabrik. Dengan setiap misi baru, manusia membawa lebih banyak panel surya. Sekarang, total areanya sudah setara puluhan lapangan sepak bola. Semua ini membuat para astronaut serasa di rumah. Mereka juga tidak harus menunggu persediaan makanan dari Bumi. 20 tahun kolonisasi manusia di Mars. Populasinya kini sekitar 30.000 orang. Para pekerja mulai membawa keluarga mereka ke Mars. Sekolah pertama dibangun di sini. 30 tahun, populasinya sudah lebih dari 100.000 orang. Infrastruktur koloni memungkinkannya hidup mandiri. Orang-orang menghasilkan makanan yang cukup serta mendapatkan bahan bakar dan oksigen yang cukup. Saat ini tanaman pertama mulai tumbuh di tanah Mars. Ada makin banyak oksigen di atmosfer Mars. Pepohonan yang ditanam di rumah kaca adalah penyumbang terbesarnya. Efek rumah kaca dari semua aktivitas manusia menghangatkan permukaan Mars meski cuma sedikit. Manusia masih harus mengenakan pakaian antariksa saat keluar. Masih butuh bertahun-tahun lagi sebelum manusia bisa bernapas di Mars layaknya di Bumi. Secara bertahap, sungai dan danau akan muncul, tanaman hijau akan menutupi sebagian besar tanah, lalu penduduk Mars bisa keluar tanpa helm oksigen dan menyebut planet merah yang sekarang hijau ini sebagai rumah mereka.